Pertahanan udara adalah salah satu faktor penentu dalam perang modern. Bagi Rusia yang berhadapan langsung dengan kekuatan NATO dan Amerika Serikat, kebutuhan akan sistem pertahanan mutakhir menjadi semakin mendesak. Dari kebutuhan itulah lahir S-500 Prometheus, sebuah sistem yang bukan hanya ditujukan untuk menggantikan generasi sebelumnya, tapi juga untuk menghadapi ancaman baru yang tidak pernah dibayangkan pada masa Perang Dingin. S-500 dirancang agar Rusia memiliki tameng udara yang mampu beroperasi melampaui batas konvensional. Ia tidak sekadar menembak jatuh pesawat atau rudal, tapi juga bisa menjangkau target di luar atmosfer. S-500 Prometheus dikembangkan oleh Almaz Antey, perusahaan pertahanan Rusia yang juga merancang S-300 dan S-400. Namun, kali ini skalanya berbeda. S-500 bukan hanya evolusi, melainkan revolusi di bidang pertahanan udara Rusia. Dengan jangkauan intersepsi mencapai 600 km dan ketinggian operasi hingga 200 km, sistem ini masuk kategori Exo-Atmospheric Interceptor. Artinya, ia mampu menghadapi ancaman di luar atmosfer bumi, termasuk rudal balistik antar benua yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. S-500 menggunakan kombinasi radar canggih yang dapat melacak hingga 10 target balistik sekaligus. Rudal yang digunakan pun berbeda-beda. Ada yang khusus dirancang untuk menembak pesawat. Ada pula yang difokuskan untuk mencegat rudal balistik atau bahkan satelit. Hal ini membuat S-500 lebih fleksibel dibandingkan pendahulunya. Jika S-400 masih terbatas pada peran pertahanan udara dan rudal jarak jauh, S-500 membawa Rusia ke level pertahanan antariksa. Produksi S-500 diarahkan untuk menghadapi beragam ancaman strategis yang semakin kompleks. Sistem ini dikembangkan khusus untuk menetralkan jet tempur generasi kelima seperti F-35, Lightning II, dan F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Selain itu, S-500 juga ditugaskan sebagai tameng terhadap rudal hipersonik, teknologi baru yang kini mulai diluncurkan oleh berbagai negara. Kemampuannya bahkan diperluas hingga bisa menghadang rudal balistik antar benua yang meluncur dari ribuan kilometer jauhnya. Aspek lain yang membuat S-500 menonjol adalah kemampuannya dalam menjangkau satelit di orbit rendah. Hal ini menempatkannya bukan hanya sebagai sistem pertahanan udara, tetapi juga bagian dari pertahanan antariksa Rusia. Dengan kemampuan berlapis tersebut, Rusia memastikan bahwa S-500 menjadi inti dari strategi pertahanan modernnya, sekaligus memperkuat jaringan sistem lain seperti S-400, Buk, Thor, hingga Pansir S. S-500 pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2021. Setelah melewati uji coba, sistem ini mulai diproduksi dalam jumlah terbatas dan perlahan masuk ke dalam inventaris Angkatan Dirgantara Rusia. Laporan dari beberapa sumber menyebutkan bahwa sebagian unit telah ditempatkan di wilayah strategis, termasuk Crimea. Di kawasan itu, Rusia menghadapi ancaman langsung dari serangan drone dan rudal Ukraina. Dengan menempatkan S-500 di sekitar jembatan Kerch, Rusia ingin memastikan jalur penghubung antara semenanjung Crimea dan daratan Rusia tetap aman. Selain Crimea, ada spekulasi bahwa S-500 juga diposisikan di sekitar Moskow sebagai perisai terakhir untuk melindungi ibu kota. Penempatan ini menunjukkan bahwa sistem tersebut memang dianggap sebagai aset vital, bukan sekadar senjata eksperimen. Kehadiran S-500 membawa konsekuensi besar bagi musuh-musuh Rusia. Bagi NATO, keunggulan pesawat siluman mereka kini tidak lagi bisa dianggap absolut. Bagi Amerika Serikat, kemampuan mencegat rudal balistik dan hipersonik Rusia adalah ancaman serius yang bisa mengganggu strategi nuklir mereka. Sementara, bagi Ukraina, ruang gerak operasi udara semakin sempit. Lebih jauh lagi, kemampuan S-500 dalam menjangkau satelit bisa memengaruhi sistem komunikasi,
navigasi, dan intelijen militer. Jika kemampuan ini benar-benar terbukti, maka musuh akan kehilangan sebagian besar keunggulan teknologinya di medan perang. Dampaknya bukan hanya militer, tapi juga psikologis. Hanya dengan keberadaan S-500, lawan harus berpikir ulang sebelum melancarkan serangan karena risikonya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Meski terdengar sangat canggih, S-500 bukan tanpa kelemahan. Produksi massalnya masih menghadapi kendala besar, terutama akibat sanksi internasional yang membatasi akses Rusia terhadap komponen berteknologi tinggi. Selain itu, ada laporan yang menyebut radar S-500 di Crimea sempat mengalami kerusakan akibat serangan drone Ukraina. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki kemampuan menghadapi ancaman besar, sistem ini tetap bisa dilemahkan dengan taktik sederhana bila tidak dijaga dengan baik. Faktor biaya juga menjadi tantangan. S-500 jauh lebih mahal dibandingkan S-400, sehingga mempercepat distribusi ke seluruh unit militer Rusia bukanlah hal yang mudah. Dengan kata lain, meskipun S-500 sangat menakutkan di atas kertas, penggunaannya masih terbatas pada titik-titik vital saja. S-500 Prometheus bukan sekadar penerus S-400. Ia adalah simbol dari upaya Rusia untuk mempertahankan supremasi di udara dan ruang angkasa. Dengan kemampuan menghadapi jet siluman, rudal hipersonik, rudal balistik, bahkan satelit, sistem ini jelas mengubah perhitungan strategi militer global. Namun di sisi lain, tantangan produksi, biaya, dan kerentanan terhadap taktik asimetris masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Rusia. Satu hal yang pasti, keberadaan S-500 membuat dunia militer harus menyusun ulang strategi. Dan bagi musuh Rusia, sistem ini adalah peringatan keras bahwa langit bukan lagi wilayah yang bebas dari ancaman.